adik-adik. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Berapa hari kah setelah kebangkitan Tuhan Yesus? 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Tapi nggak seperti tahun yang lalu kalau misalnya kita ibadahnya di gereja sama teman-teman, sama kakak guru sekolah minggu, sama amang inang pendeta. Minggu ini kita tetap ibadah, tapi ibadahnya di rumah aja. Di rumah aja. Tetap semangat kan? Tetap sukacita. Tetap semangat dan tetap sukacita. Nah, kita mau mulai ibadahnya adik-adik. Tapi sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau beribadah dipimpin oleh Kayanti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah kami. Terlebih hari ini kami akan memperingati hari kenaikan-Mu, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, pimpin kami supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita tahu Tuhan memberikan kepada kita banyak berkat. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengucap syukur di dalam hidup kita. Mari adik-adik, dengan penuh semangat dan sukacita, kita naikkan lagu pujian, segala puji syukur. Lagi sambil bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Amang Pendeta G. Situmorang. Nah, mari kita mempersiapkan hati kita adik-adik. Kita minta bantuan Roh Kudus supaya firman yang kita dengar hari ini dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dan terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kakak undang untuk ikut bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 117, judulnya Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua, adik-adik sekolah minggu. Pada saat ini kita mengadakan ibadah di rumah yang ke-9 kalinya. Dan pada saat yang berbahagia ini, kita juga melaksanakan ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, juga kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu, kita menerima firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, dimulai dari ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini
sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada situasi ini juga kita untuk tetap bersemangat dan tetap bersuka cita walaupun kita banyak dibatasi oleh virus corona yang sedang melanda bangsa kita dan dunia ini. Adik-adik sekolah minggu, firman ini menyemangati kita supaya tetap hidup berpegang teguh kepada Tuhan Allah, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah selalu melihat apa kebutuhan kita dan Tuhan Allah akan selalu menolong kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, nats ini adalah cerita tentang Elia naik ke sorga. Mungkin kita sudah pernah mendengar cerita tentang Elia naik ke sorga. Ketika Elia berbicara dengan Allah, maka Allah menyuruhnya untuk berangkat dari Gilgal menuju
daerah Betel. Lalu Elisa selalu mengikuti dia. Walaupun memang Elia berkata supaya tinggal saja di sini, karena Tuhan menyuruh saya untuk berangkat ke Betel. Tetapi Elisa tidak mau tinggal. Bahkan dia berkata, demi nama Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya saya tidak akan mau tinggal di sini. Lalu ketika Elia sampai di Betel, lalu ada rombongan nabi yang berjumlah lebih kurang 50 orang datang menghampiri mereka. Lalu ketika rombongan nabi itu melihat Elisa, lalu rombongan nabi itu mengingatkan, sesungguhnya apakah engkau sudah tahu bahwa Tuhan akan mengangkat tuanmu itu dari hadapanmu? Lalu Elisa menjawab, ya saya sudah tahu, diamlah. Dan adik-adik sekolah minggu, ketika Elia juga berangkat ke Yeriko, lalu Elia mengingatkan Elisa supaya tinggal saja di Yeriko, berdiam saja di sini, karena Tuhan menyuruh saya juga akan pergi. Lalu tetap jawaban semula yang disampaikan oleh Elisa bahwa demi nama Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya saya tidak mau tinggal. Saya harus ikut bersama-sama dengan engkau. Lalu adik-adik sekolah minggu, Elia juga berangkat terus berjalan sampai kepada sungai Yordan, sesuai dengan arahan dan petunjuk oleh Tuhan Allah bahwa Elia harus sampai kepada sungai Yordan. Sebelum Elia menyeberang sungai Yordan, lalu Elia juga mengingatkan Elisa supaya dia berdiam di sini saja. Tetapi adik-adik sekolah minggu, bahwa Elisa tetap menjawab seperti jawaban sebelumnya, bahwa dia tidak mau berpisah dari Elia. Lalu Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkan ke atas air, lalu air sungai Yordan terbelah ke sana dan ke sini. Lalu Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering, lalu mereka sampai kepada seberang sungai Yordan. Di seberang sungai Yordan, Elia juga mengingatkan Elisa supaya berdiam di sini saja. Tetapi Elisa tetap ikut, tidak mau berpisah daripada Elia. Ketika mereka berjalan juga, lalu tiba-tiba kereta api dan kuda api memisahkan mereka berdua. Tuhan Allah mengangkat Elia naik ke surga. Lalu ketika Elisa melihat kejadian itu, maka adik-adik sekolah minggu, terjadilah apa yang sudah dia minta sebelumnya, bahwa Elisa meminta supaya 2 kali lipat dari roh yang ada di dalam diri Elia supaya hinggap kepada roh Elisa. Tapi Elia menjawab, ketika engkau melihat saya berangkat naik ke surga, sesungguhnya permintaanmu itu akan terjadi dalam hidupmu. Lalu ketika Elisa melihat Elia naik ke surga, lalu terjatuhlah jubah daripada Elia. Lalu
Elisa mengambilnya dan Elisa kembali pulang. Ketika mau menyeberang sungai Yordan, lalu Elisa mengambil jubah itu dan berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Lalu ia memukulkan jubah itu ke atas air, lalu air itu juga terbelah ke sana ke sini, lalu Elisa dapat menyeberangi sungai Yordan. Lalu ketika Elisa berjalan terus, serombongan daripada para nabi-nabi datang menghampiri Elisa, dan rombongan nabi itu melihat bahwa roh Tuhan telah hinggap, bahwa roh Elia telah hinggap kepada Elisa. Lalu mereka bersembah sujud di hadapan Elisa. Lalu adik-adik sekolah minggu, bahwa ketika rombongan nabi itu bertanya kepada Elisa, "Di mana Elia?" Lalu mereka berencana untuk mencari Elia dan berkata kepada Elisa, "Biarlah kami mencarinya. Mana tahu Tuhan Allah mengangkat dia ke atas gunung, atau Tuhan menurunkan dia ke bawah lembah." Tetapi Elisa menjawab, "Jangan dicari, karena dia sudah diangkat oleh Tuhan ke surga." Tetapi adik-adik sekolah minggu, bahwa rombongan nabi itu tetap bersikukuh untuk mencari Elia yang telah diangkat Tuhan itu. Lalu mereka mencarinya selama 3 hari, tetapi mereka kembali tidak menemukannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita semua, kepada kehidupan anak-anak sekolah minggu, bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, adik-adik, saya, orang tua kita, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa nantinya ketika tiba saatnya, Tuhan juga akan panggil kita dari dunia ini dan membawa kita ke surga, ke tempat kudus, ke tempat Allah yang luar biasa, ke tempat Tuhan Allah yang sangat luar biasa itu. Untuk itu adik-adik sekalian, anak-anak sekolah minggu, marilah tetap percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita akan Dia selamatkan. Pada saat ini kita memperingati naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga. Untuk apa? Ya, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang percaya, ketika Yesus nanti akan mengangkat kita dari dunia ini, membawa ke surga. Lalu Dia akan menyerahkan tempat yang sudah disediakan itu bagi kita semua. Untuk itu, mari anak-anak sekolah minggu, supaya tetap percaya kepada Yesus Kristus, dan marilah hidup kita semakin memuliakan nama Tuhan di sorga. Walaupun pada saat ini kita mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, yaitu menghadapi virus corona yang membatasi kehidupan kita, membatasi kehidupan anak-anak sekolah minggu dalam hal bermain, mengikuti kegiatan di sekolah kita terbatas, tidak diperbolehkan lagi. Kita hanya dapat mengikutinya di rumah masing-masing dengan sistem online, ya.
Persahabatan kita juga melalui Zoom, sudah online. Jadi adik-adik sekolah minggu semua dibatasi, tidak boleh bermain di luar, tidak boleh pergi belanja bersama mama papa ke mall, ya. Tidak boleh kunjungan kepada keluarga. Jadi tidak boleh lagi untuk rekreasi. Jadi semua kita dibatasi. Jadi walaupun kita menghadapi demikian, adik-adik sekolah minggu, mari bahwa Yesus Kristus nanti akan menolong kita. Dan Yesus Kristus akan memusnahkan virus corona ini dari muka bumi. Asal kita apa, adik-adik? Asal kita yakin dan percaya dan beriman teguh kepada Yesus Kristus, maka hidupmu akan ditolong. Untuk itu, firman ini mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan orang beriman teguh kepada Yesus Kristus, maka dia tidak dapat dipisahkan dari Allah. Sama seperti Elia, karena dia berhubungan baik dengan Allah, dia mau melakukan firman Allah, perintah Allah, lalu Allah membawanya ke sorga. Itulah kehidupan orang beriman, bahwa hidupnya akan menerima mahkota kehidupan kekal, akan menerima sorga yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Kiranya dengan ibadah kita pada saat ini memperingati naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita juga akan berpengharapan bahwa kita nanti juga semuanya orang-orang percaya, orang-orang beriman akan dibawa oleh Tuhan Allah ke surga. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami telah melakukan dan mendengarkan firman-Mu di peringatan hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya Bapa yang baik, bahwa kami juga berpengharapan penuh ketika Engkau memanggil kami, maka surga yang telah Engkau sediakan itu menjadi milik kami, menjadi tempat kami, orang-orang percaya. Untuk itu Bapa yang baik, kiranya Engkau juga menguatkan iman kami, meneguhkan iman percaya kami hanya kepada Tuhan saja. Secara khusus kami bawakan anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan jagai kehidupan mereka, walaupun pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 yang membatasi seluruh kegiatan mereka, seluruh kehidupan mereka. Tetapi melalui kuat kuasa-Mu, kuat Roh Kudus, kiranya mereka juga tetap bersemangat. Berkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan jasmaninya dan berkati juga dalam pertumbuhan imannya. Biarlah anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga nanti mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat membuat orang tuanya bersuka cita dan juga dapat semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai
jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita nyanyikan ayat yang kedua sambil kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita Allah itu kasih lepas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Anak kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai ketemu 3 hari lagi. Bye-bye.